akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Kalau Nabi yang buta huruf, nggak mau aku punya Nabi buta huruf. Untuk apa? Orang buta huruf kok dijadikan Nabi? Kalau ditanyakan kepada saudara kita Kristen dan Katolik, ditanya aja, kitab ini isinya kitab mereka ini. Emang ada nabimu yang buta huruf? Yang diberikan kitab itu diberikan kepada Nabi atau kepada umat? Nabi. Ada nabimu yang buta huruf sampai kitab diberikan oleh Gabriel? Bareskrim akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Kiranya kasih karunia terus ada dan melimpah bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas kembali mengenai Ahmad Kainama atau Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Aristo, Ustadz Donditan dan juga Menachem Ali yang bertahan ya untuk meyakinkan umat Islam bahwa Yesaya 29 ayat 12 itu nubuatan kepada Nabi buta huruf. Karena bagi mereka, Nabi mereka itu buta huruf, tidak bisa membaca. Makanya ketika dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Mereka mengklaim bahwa ini ayat satu-satunya, bukan keseluruhan pasal 29 ini, tapi satu-satunya ayat 12 ini ditunjukkan kepada Nabi mereka yang buta huruf. Teman-teman sekalian, ada yang menarik kita bahas. Pertama, Ustadz Subadi yang gondrong di awal juga mengatakan bahwa dia tidak akan terima jika nabinya dikatakan buta huruf. Kedua, Ustadz yang tentu saja bukan hanya Ustadz abal-abal. Ya, ini ulama besar teman-teman sekalian. Ya, dia mengatakan begini. Saya akan melaporkan orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad buta huruf. Ya, dia akan melaporkan itu. Karena dia tidak terima jika nabinya dikatakan sebagai buta huruf. Dan ada beberapa nanti alasan mengapa dia yakin kalau nabinya tidak buta huruf. Jadi Ahmad Kainama yang bertahan bahwa dia tidak menyesatkan umat Islam, dia tidak menyesatkan publik gitu ya. Di video-videonya yang mengklaim Yesaya 29 ayat 12 ini Anda berurusan dengan kedua ustadz tersebut. Ya. Mengapa? Karena Anda mengatakan bahwa Nabi Anda buta huruf, sementara mereka tidak menerima dan alasan itu sangat konkret. Nanti kita akan menonton video ustadz ini teman-teman sekalian. Ini sangat menarik dan ini masuk logika daripada logika Ahmad Kainama yang mengklaim nubuatan nabinya di kitab suci agama lain. Oke, sebelumnya mari kita mendengarkan dulu apa yang menjadi ocehan daripada Ustadz Kainama dan kawan-kawannya. Ustadz Ariston, Donditan dan Menachem Ali. Mari kita melihat ocehan mereka berikut ini. Kalau Nabi yang buta huruf, nggak mau aku punya Nabi buta huruf. Untuk apa? Orang buta huruf kok dijadikan Nabi? Kalau ditanyakan kepada saudara kita Kristen dan Katolik, ditanya aja, kitab ini isinya kitab mereka ini. Emang ada nabimu yang buta huruf? Yang diberikan kitab itu diberikan kepada Nabi atau kepada umat? Nabi. Ada nabimu yang buta huruf sampai kitab diberikan oleh Gabriel? Dalam nama dan juga Moreh Menachem Ali yang spesial merujuk kepada Yesaya pasal 29 ayat yang ke-12 dalam narasi yang mereka sampaikan bahwa kita telah melakukan kebohongan tentang Yesaya 29:12 ini. Maka itu juga yang kemudian mendorong guru-guru kami untuk mengupas secara spesifikasi tentang Yesaya pasal 29 ayat yang ke-12 ini. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan kepada Moreh saya, Pak Donditan. Baik,
Ustadz Kainama, kita kan belum lama ya kemarin ya membahas Yesaya 12. Kemudian Ustadz Menahem Ali kemarin juga menambahkan sesuatu yang luar biasa lagi ya. Nah, terminologi dan terminologinya saya bisa bergantung kepada beliau karena sebetulnya yang guru beliau, saya bukan guru, saya tidak pernah jadi guru teologi, saya hanya Nah, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang itu 12. 13-nya, dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa, saudaraku Kristen dan Katolik dengan segala rasa hormat, ya, dengan segala rasa hormat, ya, bukan aku menyanggah, tapi kalau saudaraku Kristen dan Katolik pakai ayat ini lalu bilang Kainama menipu orang Islam dan mengatakan 29:12 itu kalau dicocokkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, lalu menyatakan Kainama itu bahwa Kainama mengatakan bahwa Rasulullah adalah nabi palsu. Saya rasa, aduh, ini justru yang saya pertanyakan hermeneutikanya yang menyanggah saya di video itu. Dia tahu hermeneutika enggak? Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada Ustadz Ahmad Kainama yang mengatakan bahwasanya itu apakah saudara-saudaraku Kristen dan Katolik punya nabi yang buta huruf maksudnya, ya? Karena nabi orang Kristen ya tidak ada yang buta huruf, dan kami orang Kristen Ahmad Kainama menolak nabi yang buta huruf. Karena nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab itu tidak ada yang buta huruf. Semua pintar-pintar. Mereka dipakai oleh Tuhan karena mereka pintar. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita kebenaran kepada bangsa Israel. Dan juga sampai kepada kami saat ini sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi teman-teman sekalian, jika Ahmad Kainama ngotot-ngototan bahwasanya Yesaya 29 ayat yang ke-12, bukan hanya Ahmad Kainama, tapi juga ada 4 orang mereka di video tadi, maka Anda akan dilaporkan loh. Karena Anda mengatakan bahwa nabi Anda buta huruf. Nah, ini seharusnya para mu'alaf itu belajar, bukan mengajar seperti kalian. Ya, saya heran juga kepada tokoh, ya. Dan ini juga dipertanyakan ya, seperti Ade Armando, Denny Siregar, kemudian Eko Kusnadi, kemudian beberapa lagi ya kawan-kawan dari Cokro TV. Mereka menanyakan itu juga, kok para mu'alaf itu cepat sekali diangkat jadi ustadz gitu. Seharusnya mereka belajar, bukan mengajar. Kalau mereka mengajar, nah ini jadinya mereka menjelek-jelekan agama sebelumnya. Ini yang terjadi teman-teman sekalian. Nah, di dalam Yesaya pasal 29 ayat 12 ini tentu saja tidak berbicara kepada nubuatan akan datangnya nabi yang buta huruf. Bahkan tentang nabi Israel saja tidak sedang berbicara tentang ini. Karena nabi-nabi orang Israel sudah ada. Tapi ini sebuah masalah, konteksnya di sini ini tidak berbicara soal nubuatan tentang kedatangan nabi ya. Ya. Ini bukan berbicara tentang nubuatan datangnya nabi. Maka ini sangat rancu sekali jika dipaksakan ini kepada nabi yang buta huruf. Oke, teman-teman sekalian, sebelum saya menjelaskan Yesaya 29, ya. Karena ini saya sudah pernah bahas juga. Tapi ini menarik kali ini. Ya. Saya mengajak kita untuk mendengarkan langsung pemaparan ya dari seorang ulama yang tentu saja sangat dipercaya dan dihormati di kalangan Islam. Daripada keempat ya penghujat kekristenan tadi. Ahmad Kainama, Donitan, Aristo, dan juga Menahem Ali. Ini para penghujat teman-teman sekalian. Mereka suka mengganggu kekristenan, menafsirkan ayat-ayat kitab suci Kristen. Tapi ketika nantinya ada orang Kristen yang menjawab mereka, yang meluruskan mereka, mereka edit, mereka fitnah, dan mereka laporkan ke polisi. Ini yang sedang terjadi selama ini. Nah teman-teman, biarkan ulama sendiri yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak buta huruf. Jadi tidak cocok ya. Kalau Ahmad Kainama tadi mengatakan bahwa Yesaya 29:12 ini diwajibkan dan harus kepada nubuatan kepada nabinya. Nah ini keliru sekali. Oleh karenanya saya langsung mengajak kita untuk mendengarkan video berikut ini. Bareskrim akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, sebenarnya salah. Dasar buta huruf loh. Artinya buta huruf tuh. Goblok.
Kita tidak berpikir, masih ada waktu nggak apa-apa ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahiro, ini kan hadis, Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater, yang bercerita melihat Nabi bercerita Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita. Ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir, pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Kayaknya tetornya apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang ini pakai orang? Satu. Kemudian buka lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571. Ditambah 40 tahun, tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas itu baru dibuat tahun 800, abad keempat baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan? Gagal kan? Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Qaulan. Biar cerdas mikirnya. Enggak apa-apa lah, Rok. Iya, tak laporakan baris krim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke baris krim lah, dah. Iya, ya gara-gara penghinaan Nabi kan Pak kita. Ini kan juga sama. Udah. Ya, teman-teman sekalian, ini penjelasan yang luar biasa sekali dari ulama atau Buya Sakur ini ya, yang tentu saja sangat dihormati dan dihargai di kalangan muslim. Dan jelas teman-teman sekalian bahwa dari logika yang dipaparkannya kepada umat, ya jelas kita bisa menyimpulkan bahwa dia tidak setuju jika Nabi Muhammad diberitakan ke sana sini dia buta huruf. Dia tidak bisa membaca. Seperti Yesaya di dalam 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Lalu ini karena tidak bisa membaca di sini, aku tidak bisa membaca, diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca. Lalu Ustadz Ahmad Kainama dan kawan-kawan mengklaim bahwa ini adalah nubuatan kepada Nabi Muhammad yang buta huruf. Jadi apa yang disampaikan oleh Buya Sakur ini tentu saja akan menapar pipi daripada Ahmad Kainama dan kawan-kawan. Karena ternyata Nabi Muhammad ya tidak diterima oleh beberapa ustadz, termasuk Ustadz Subandi tadi dan Buya Sakur. Kalau Nabi itu buta huruf, mereka tidak terima itu. Nah, bagaimana mereka yang mu'alaf memaksakan ayat 12 Yesaya 29 ayat 12 ini nubuatan kepada Nabi buta huruf. Nah, teman-teman sekalian, sedikit saya akan jelaskan karena saya pernah bahas ini. Tapi jadi saya akan bahas mengenai Yesaya 29 ya.
ayatnya yang ke-9 sampai ayat 16 ini. Tapi kita akan berfokus di dalam ayat yang ke-10 sampai 12 dulu. Di mana dikatakan dalam ayat 10-nya, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Kita stop dulu ya. Jadi maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi kitab yang termaterai. Artinya teman-teman sekalian, bahwa suku Yehuda yang ada di Yerusalem pada waktu itu, yang sudah berbalik memberontak terhadap Tuhan, tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan dan hukum Tuhan yang sudah diberikan kepada Nabi Musa, maka Tuhan menghukumi Yerusalem, menegur mereka, menghajar mereka, dan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya, karena ada banyak nabi-nabi di luar daripada Nabi Yesaya. Itu teman-teman sekalian, mereka mengurus diri mereka sendiri. Mereka banyak menipu. Mereka tidak sesuai dengan perilaku mereka tidak sesuai dengan jabatan yang mereka miliki, yaitu nabi. Ya, maka Tuhan katakan dalam 10 tadi itu, ya, para nabi sudah dibuat terpejamkan. Kemudian para pelihat telah ditudunginya. Sehingga penglihatan-penglihatan, teguran-teguran firman Tuhan yang disampaikan kepada suku Yehuda, mereka tidak paham. Karena para nabi tidak bisa mengerti. Para pelihat tidak bisa lagi menceritakan tentang apa yang akan terjadi, yang akan dialami oleh bangsa itu. Jadi teman-teman, kalau kita teruskan, karena kitab tersebut bagaikan kitab diupamakan seperti kitab yang termaterai, tidak bisa dibacakan oleh siapapun selain daripada Tuhan itu sendiri. Ya, dan orang yang akan diberikan karunia untuk membacakannya. Makanya dikatakan di sini, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Ya, jadi tidak bisa dia membacakan itu karena termaterai, teman-teman sekalian. Tidak ada orang biasa yang bisa membaca kitab yang termaterai. Penglihatan itu. Jadi ibarat seperti itu. Ya, semua yang disampaikan oleh Tuhan, mereka ya tidak bisa mengerti lagi. Ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang akan segera mereka alami karena pemberontakan mereka. Ya, sehingga hidup mereka tetap akan dihukum oleh Tuhan. Dan ayat 12-nya, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Artinya, jika penglihatan itu, perintah itu diperintahkan, disuruh kepada orang yang tidak mengerti apa-apa, maka dia akan berkata, ya saya tidak tahu. Ya, karena kitab itu termaterai, saya tidak bisa membaca. Oh, karena ini saya terlalu dalam ini, penglihatan ini, saya tidak bisa menafsirkannya. Kemudian, oh mimpimu itu terlalu berat, saya tidak bisa memberikan maknanya. Ya, saya tidak bisa membaca situasinya seperti apa. Maka ini berbicara tentang bangsa yang tentu saja dibutakan oleh Tuhan. Mereka lagi tidak bisa mendengarkan suara Tuhan karena pemberontakan mereka. Jadi mereka penuh dengan dosa dan kelaliman mereka. Ya, jadi teman-teman sekalian, ingat bahwa bangsa Israel identik dengan mimpi. Ketika mereka menerima firman Tuhan, bahkan melihat sesuatu ya lewat mimpi, lalu mereka ceritakan. Contoh seperti Nabi Daniel ya, ketika menjelaskan tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Dia tidak menceritakan tentang apa mimpinya. Dia juga tidak memberitahukan apa yang di bayangannya. Tapi dia minta ya seorang ahli ya, orang pintar untuk menjelaskan mimpinya itu dan maknanya juga. Daniel sekalipun tidak diceritakan kepadanya, dia bisa memahaminya itu. Nah, kurang lebih seperti itu yang dimaksudkan di sini, teman-teman sekalian. Nah, orang-orang seperti Daniel itu sudah tidak ditemukan lagi di situ. Di konteks ini, nabi, orang berhikmat yang bijaksana seperti Daniel itu tidak ditemukan. Makanya dikatakan di sini sudah dipejamkannya mata para nabi itu, para pelihat sudah ditudungi, tidak mereka lagi tahu apa-apa. Kemudian dalam ayat 13-nya, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi teman-teman sekalian, di sini puncaknya dan kita bisa mengerti bahwasanya mengapa ayat sebelumnya ada. Itu karena bangsa itu ya mendekat dengan mulutnya, memuji Tuhan dengan mulutnya ya, tetapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Kemudian bangsa ini yaitu bangsa Yehuda di Yerusalem, mereka beribadah kepada Tuhan, tapi ibadah yang mereka lakukan bukan daripada hati mereka, tapi ibadah yang mereka lakukan hari lepas hari adalah ibadah yang diperintahkan oleh manusia dan ibadah yang dihafalkan. Itu sebabnya Tuhan memarahi mereka. Jadi jelas di sini teman-teman sekalian, tidak berbicara tentang nubuatan akan datangnya nabi. Tapi Ahmad Kainama memaksakan
bahwa ini adalah nubuatan kepada Nabi buta huruf. Maka sekali lagi Anda berurusan dengan Ustadz Subandi yang gondrong dan kepada Buya Sakur yang akan melaporkan setiap orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad buta huruf. Oke, teman-teman sekalian, sekian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.